wabarakatuh. Perkembangan Islam yang pesat di Kabupaten Sambas membuat Sambas mendapat julukan Serambi Mekahnya Kalimantan Barat. Julukan tersebut tidak terlepas dari peran para ulama besar di Kabupaten Sambas. Keberadaan ulama-ulama besar Kabupaten Sambas tersebut membawa nama harum Sambas sehingga banyak orang dari luar yang datang ke Sambas hanya untuk belajar atau bahkan memperdalam ilmu agamanya kepada para ulama tersebut. Di antaranya Basuni Imran, Imam Jabir, dan masih banyak lainnya. Bersama saya, Sri Raniati, kita akan mengulas jejak ulama-ulama yang ada di Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Pak Senandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak lagi apa nih Pak? Ya, ini kebetulan lagi membaca salah satu karya dari Basuni Imran, diterbitkan tahun 1938. Oh iya. Nah, kalau yang ini salah satu karangan yang berbicara juga tentang kiprah Basuni Imran dan ulama-ulama Melayu tempo lalu. Iya. Pak, kalau boleh nih, saya mau mengetahui lebih lanjut tentang Basuni Imran. Oke. Kebetulan kita hari ini lagi pas lagi membaca Basuni Imran, barangkali kita bisa cerita di dalam. Oh iya boleh Pak. Oke. Ya, jadi ini rumah beliau, tempat Basuni Imran banyak melakukan pekerjaan-pekerjaannya di masa lalu. Jadi ya mudah-mudahan hari ini kita dapat berbicara lebih banyak tentang Basuni Imran. Dan kebetulan sekali saya hari ini kebetulan membawa dua kitab yang pernah ditulis oleh Basuni Imran. Ya, tapi kalau Kak Rani sudah bisa baca tulis Arab Melayu. Belum bisa saya Pak ya. Nanti boleh diajarkan mungkin. Oke, nanti saya akan bacakan sedikit terkait dengan tulisan yang pernah ditulis oleh Basuni Imran. Dan semua tulisan Basuni Imran itu ditulis dalam teks Jawi atau Arab Jawi. Nah, gitu. Ada belasan karyanya yang ditulis dalam teks Jawi. Tapi alhamdulillah kita masih punya beberapa naskah yang bisa kita baca terkait dengan karya-karya Basuni Imran. Salah satunya ini terbitkan tahun 1938. Nah, karya ini berbicara tentang bagaimana cara menentukan tanggal, hari, dan waktu untuk menyambut bulan puasa serta kapan harus berlebaran. Nah, dia berbicara juga tentang ilmu falak, Basuni Imran ini. Oke. Kalau untuk biografinya sendiri Pak, gimana Pak? Maharaja Imam Muhammad Basuni Imran lahir pada tahun 1886. Ada beberapa yang menyebut tahun 1883. Nah, tetapi lebih banyak disepakati pada tanggal 16 Oktober tahun 1883. Nah, semasa beliau masih kecil, pendidikannya dilaksanakan sama seperti orang di Sambas kebanyakan, yaitu belajar agama dengan orang tua, mengaji dengan orang tuanya. Lalu kemudian setelah remaja, dia dikirim ke Mekah. Sambil melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu agama di sana. Nah, kebiasaan masyarakat kita Sambas dulu, orang-orang Sambas dulu, itu kalau melaksanakan ibadah haji, pasti sekaligus belajar agama. Nah, termasuklah Maharaja Imam Muhammad Basuni Imran di masa mudanya belajar ke beberapa ulama terkemuka yang ada di Mekah. Terutama beliau belajar kepada Umar Sumbawa, lalu kemudian Syekh Usman Sarawak, dan Ahmad Hatib Minangkabau. Tiga ulama itu adalah ulama yang populer yang berasal dari Nusantara dan menjadi guru kepada Basuni Imran. Jadi Basuni Imran belajar di Mekah sambil melaksanakan ibadah haji itu mulai dari tahun 1901 sampai dengan 1906. Jadi selama 5 tahun dia belajar agama di sana.
ulama-ulama dari Nusantara sangat terkenal dan populer di Makkah. Bahkan sampai terbentuk sebuah komunitas masyarakat Jawi. Komunitas masyarakat Jawi yang ada di Mekah. Orang Mekah menyebutnya, kalau orang-orang yang berasal dari Nusantara, termasuk juga dari Sambas, disebutnya sebagai Ashab Al-Jawiyun. Ashab Al-Jawiyun, apa ya, keluarga kita atau kerabat kita dari Nusantara. Nah, karena ulama-ulamanya yang berasal dari Nusantara itu banyak, dan itu sudah terjadi sejak abad ke-17 sampai di masa Basuni Imran abad ke-20 masih luar biasa populernya. Nah, sekembalinya Basuni Imran dari Mekah, itu pun karena perintah ayahnya. Ayahnya berkirim surat, tentu dengan jemaah haji yang ikut melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Nah, disuruhnya pulang. Lalu kemudian pulanglah Basuni Imran ke Sambas. Selama di Sambas, dia sempat berkiprah di Kesultanan, sempat menjadi tenaga pengajar di sekolah agama yang ada di Sambas. Lalu kemudian mengaji juga di Sambas. Nah, setelah itu dalam sekitar 4 tahun dia di Sambas, lalu dia melanjutkan pendidikan lagi. Nah, pendidikannya kedua dipilihnya di Mesir. Di Mesir dia mendatangi seorang pemikir yang luar biasa waktu itu, yaitu Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah salah satu tokoh reformis yang luar biasa terkenal di masyarakat Nusantara, bahkan dunia Arab dan dunia Islam secara keseluruhan. Basuni Imran ketika berangkat ke Mesir tidak sendiri, dia bersama dengan 2 orang temannya yang lain, dan itu merupakan keluarganya. Yang pertama adiknya Ahmad Fauzi Imran, dan satunya Abdurrahman Hamid. Nah, 2 orang ini sama-sama muda mereka masih, dan bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Tetapi yang menarik juga sebenarnya dari Ahmad Fauzi Imran, adiknya itu sangat antusias belajar tentang penerbitan, terutama penerbitan majalah. Dan ketika mereka berada di Mesir, Basuni Imran, lalu kemudian Abdurrahman Hamid, lalu kemudian Ahmad Fauzi Imran, sejak datang di Mesir itu mereka bekerja di sebuah percetakan, namanya percetakan Al-Ittihad. Di Mesir, percetakan di Mesir Al-Ittihad. Editornya Ahmad Fauzi Imran. Penulisnya, salah satu penulis aktif adalah Basuni Imran. Kala itu dia masih belum bergelar Maharaja Imam. Ya, banyak sekali aktivitas keagamaan dilakukan oleh mereka di sana, belajar tentang ide pembaharuan yang digagas oleh Abduh melalui Rashid Ridho. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan menuntut ilmu agama di Mesir itu ternyata tidak hanya diminati oleh 3 orang anak muda yang berasal dari Sambas itu. Itu gelombang pertama. Gelombang pertama tahun 1910. 3 orang berangkat dari Sambas menuntut ilmu agama di Mesir. Lalu kemudian di tahun 1912 banyak sekali juga orang-orang yang dari Sambas berangkat ke Mesir. Ahmad Suud juga. Iya, mengikut jejak Basuni Imran. Kenapa Mesir yang dituju?
Karena ternyata kajian keilmuan keagamaan Islam pada kala itu, ya Mesir menjadi salah satu tujuan berikutnya setelah Mekah. Nah, Basuni Imran salah satu ulama yang sangat aktif menulis, lalu kemudian bertanya tentang berbagai persoalan kehidupan keagamaan yang ada di Sambas, juga di Nusantara. Dia bertanya langsung kepada Rashid Ridho. Misalnya waktu itu ketika di Nusantara perihal penerbitan terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran merupakan sesuatu hal yang masih baru di Indonesia kala itu, bahkan di Asia Tenggara. Nah, salah satu di antaranya ada program yang dilakukan oleh Hos Cokro Aminoto. Nah, Hos Cokro Aminoto saya kira merupakan tokoh yang sangat populer dan banyak orang sudah mengenal beliau. Tulisan Lafan, juga tulisan Fares Nur. Para peneliti-peneliti dari luar sebenarnya sangat mengenal siapa Basuni Imran. Nah, Basuni Imran memiliki peranan yang penting saya kira di berbagai kehidupan keagamaan yang ada di Sambas. Basuni Imran juga merupakan salah satu tokoh lahirnya sekolah modern di Sambas kala itu, yaitu Madrasah Tarbiyatul Islam. Nah, sekarang bangunannya masih bisa kita saksikan, kita lihat. Nah, Madrasah Tarbiyatul Islam itu didirikan tahun 1936. Nah, kala itu pendidikan yang bernuansa umum itu belum ada, belum diajarkan di sekolah-sekolah agama, termasuklah sekolah-sekolah kampung. Nah, Basuni Imran berperan dalam melahirkan madrasah tersebut. 1936 itu terjadi. Nah, lalu kemudian guru-gurunya juga dari ulama-ulama setempat. Nah, seperti Imam Jabir, Guru Murtado, Hatib Murtado, dan lain sebagainya. Nah, peranan Basuni Imran ketika mendirikan pendidikan modern di kala itu adalah memasukkan kurikulum pendidikan umum dalam sekolah agama. Jadi dia itu yang pertama? Iya, dia yang pertama. Dia yang pertama, sekolah itu yang pertama memasukkan pendidikan umum, kurikulum umum. Karena sebelumnya ada sebuah sekolah, sebuah madrasah yang di lingkungan keraton, di lingkungan istana, yaitu Madrasah Sultania. Nah, jadi Maharaja Imam Basuni Imran itu sebenarnya dilahirkan dari keluarga ulama. Nah, kalau dulu sebelum masanya, struktur ulama itu hanya terdiri beberapa bagian. Yang pertama ada Maharaja Imam, lalu kemudian wakilnya disebut Imam Maharaja, lalu kemudian di bawahnya baru ada Hatif dan Imam. Nah, di masa Basuni Imran dilengkapi. Ada Maharaja Imam itu adalah pimpinan tertinggi, lalu kemudian wakilnya yaitu Imam Maharaja yang berangkat ke Mesir dengan beliau itu diangkat sebagai Imam Maharaja. Lalu kemudian ada Hatib. Nah, dan pimpinan Hatib ada juga, yaitu diberi gelar Hatib Sidana. Nah, selain yang dari itu semua Pak, karya-karya beliau yang lain mungkin masih ada atau gimana gitu Pak?
Nah, kebetulan ini ada dua yang saya bawa. Satu ini kopian karya dari Nurus Sirat fi Qisas Isra wal Mi'raj. Nah, bagi Al-Ustadz Muhammad Basuni Imran, Maharaja Imam Sambas. Nah, ini yang diterbitkan di Singapura, Nah, ini hanya ini kopian. Lalu satunya yang ini masih dalam bentuk saya kira bentuk asli dari penerbitnya tahun 1938, yaitu mengenai molek jawaban pada mensyabatkan awal bulan dengan kiraan. Nah, ya menentukan tanggal kapan harus berpuasa dan kapan harus melaksanakan hari raya. Untuk ilmu falaknya sendiri Pak, itu gimana? Ilmu falak itu tentang berbicara tentang banyak hal, perhitungan hari dan bulan, lalu kemudian nanti juga berbicara tentang pembagian harta warisan dan sebagainya. Dan itu menjadi bagian yang harus diketahui oleh seorang Maharaja Imam, karena ternyata sebagian besar persoalan-persoalan yang muncul di Sambas kala itu banyak berhubungan dengan persoalan waris. Nah, Basuni Imran selain sebagai Maharaja Imam tadi, dia juga sebagai Kepala Pengadilan Agama. Nah, Kepala Pengadilan Agama. Jadi sampai di masa akhir hayatnya dia lebih banyak menekuni persoalan hukum agama. Nah Pak, selain beliau, apakah ada lagi ulama besar di Kabupaten Sambas ini Pak? Iya, sebenarnya banyak ulama-ulama lain yang sekaliber Maharaja Imam Basuni Imran. Misalnya seperti Imam Jabir. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya dan penjelasan Bapak yang ya, sama-sama biasa tentang Basuni Imran ini. Dan mungkin saya akan melanjutkan perjalanan untuk mengetahui tentang Imam Jabir. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama Bang Tommy. Setelah tadi saya bersama Pak Sunandar membahas tentang Basuni Imran. Sekarang saya akan menggali lebih dalam tentang Imam Jabir. Nah Bang Tommy, siapa Imam Jabir sebenarnya? Kalau Imam Jabir sebenarnya nama lengkap ya, kita bicara dari nama lengkap dia dulu. Dari nama Muhammad Jabir. Muhammad Jabir, ya. Dia lahirnya di Sambas. Kalau di tahun Hijriah ya 1289 Hijriah. Kalau di Masehi 1872. Iya, di Masehi. Apakah beliau termasuk ulama terkenal pada masanya? Kalau Muhammad Jabir, dia orang yang di Kesultanan Sambas posisinya yang nomor 3. Kalau posisi yang pertama itu Maharaja Imam, yaitu Basuni ayahnya Imran, jadi Basuni Imran. Kalau yang kedua Imam Maharaja Abdurrahman Hamid. Nah, kemudian yang ketiga itu posisinya Imam Kesultanan, jadi dijabat oleh Muhammad Jabir. Nah, seperti itu. Imam Maharaja tadi itu kan posisinya di Pontianak dan meninggalnya pun di Pontianak. Jadi kalau yang dua tokoh ini Basuni Imran dan Muhammad Jabir itu posisinya di Sambas. Yang satu di Kampung Dagang, yang satunya lagi di Mentawa. Ya. Imam Jabir di masa mudanya
dia belajar dengan ayahnya yaitu Muhammad Arif. Jadi posisi Muhammad Arif sebelum Imran menjadi Maharaja Imam, itu posisi yang pertama itu Maharaja Imam dipegang oleh Muhammad Arif, ayah dari Imran, ayah dari Muhammad Jabir. Di usia 16 tahun Muhammad Jabir udah berangkat ke Tanah Suci Mekah. Nah, di sana dia belajar ilmu agama, tentunya ya nahu, sorof, kemudian ilmu-ilmu fikih dan banyak lagi, dan kembali ke Sambas di tahun 1893. Jadi kurang lebih ada 6 tahun belajar, kemudian hanya selang 1 tahun kemudian berangkat kembali ke Mekah dan belajar kembali 4 tahun di sana, kemudian baru kembali ke Sambas. Nah, di Sambas dia sebelum diangkat sebagai imam kesultanan, Muhammad Jabir terlebih dahulu dia mengajar mengaji. Iya, mengajar mengaji yang bisa kita lihat di rumah beliau itu kan ada tempat. Memang kalau dulu itu anak-anak Sambas dia belajar mengaji langsung ke rumah beliau. Jadi tempat itu yang dijadikan tempat mengajar mengaji. Di tahun 1903 dia udah diangkat menjadi khatib sadana. Iya, khatib sadana. Ya posisi khatib ya khutbah Jumat. Kemudian 1918 barulah diangkat sebagai imam kesultanan. Nah, posisi imam ini ketika dia diangkat ditugaskan di Singkawang, tepatnya di Sungai Ru. Iya, Singkawang, Sungai Ru. Jadi setelah dia diangkat menjadi imam kesultanan, jadi ditempatkan di Sungai Ru, Singkawang. Jadi bukan di Sambas, tapi mewakili imam di Sungai Ru, Singkawang. Nah, dari perjalanan awalnya yang belajar di Mekah tadi, ilmunya itu terus dikembangkan sampai posisi menjadi imam kerajaan. Nah, Muhammad Jabir juga menulis kitab. Ya, jadi sampai detik ini yang saya ketahui cuma hanya 1 kitab, yaitu bicara tentang haji dan umroh. Pemirsa, demikianlah acara kita hari ini. Saya beserta kru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.